Kami harap di momentum kemerdekaan kita yang ke-77 tahun, kita mendapatkan kemerdekaan atas tanah yang kita miliki. Merdeka! Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia serta hidayah pada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara rutinitas kita yang kita adakan 1 tahun sekali, yaitu malam tasyakuran malam 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan untuk memimpin tahlil tahmid kita serahkan kepada Bapak Mari. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari saja kita mulai menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari saja kita mulai dengan membaca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Sayyidillahum al-Fatihah. Qiyamudin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La illallah la ilaha illallah la wa bu'ana ya karim. Allahumma bihaqqil fatih. Acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng. Dukungnya ya. Selamat lancar ada di jalan tol. Amin. Itu piringnya Anda. Merdeka! Ya, alhamdulillah nih saya mendapatkan undangan dari warga Swadaya Buntu ya. Limo ini adalah area gerbang tol Limo, persis di depan kita ini adalah area galian terdalam, dan saat ini ada pertemuan di malam 17 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kira-kira sebenarnya juga tujuan kegiatan-kegiatan seperti ini apa rutin dilakukan atau seperti apa? Ada tujuan tertentu mungkin, Pak? Apa yang mungkin Pak bisa? Ya, terima kasih. Ya, malam ini kita adakan kumpul bersama kebetulan di warga di Swadaya Buntu ya. Ini memang udah menjadi rutinitas kita setiap tahun, setiap 17 Agustus kita berkumpul-kumpul, kemudian kita baca doa untuk kita tujukan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ini sekitar lingkungan ini tinggal beberapa rumah dan udah ada di tepian tol ya, yang. Jadi pertama kita adalah memperingati 17 Agustus, kemudian kedua kita berdoa bersama untuk para pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Yang ketiga, kita mudah-mudahan harapan kita semua pembebasan lahan di area kita ini, area Swadaya Buntu ini segera terrealisasi gitu, karena sudah di tepian dan tinggal segelintir tinggal beberapa rumah aja udah dilingkari, udah diadakan penggalian di lingkungan kita, udah diadakan di penggalian. Mungkin itu aja dari saya. Ya, mungkin ada yang mau tambahin? Baik, terima kasih. Sudah ada beberapa janji mungkin ya, atau selentingan informasi yang kita dengar, tapi dari pihak-pihak terkait itu tidak ada atau belum sampai informasinya ke kita langsung. Sosialisasi terkait dengan pembebasan lahan yang ada di lingkungan Jalan Swadaya Buntu sampai saat ini kita belum pernah terima secara langsung gitu, Mas Fajar. Jadi harapan kita, selain kita juga berharap kepada para pemimpin kita juga yang paling utama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diterima, karena ini imbas dari
penggalian tol di sisi kanan dan kiri lingkungan Swadaya Buntu ini sangat imbasnya sangat besar. Terutama sudah ada beberapa warga yang memang mengalami sakit karena efek debu yang mungkin sudah mengkhawatirkan kita semua gitu ya. Dan ada beberapa yang memang itu menjadi satu pertanyaan kita, kenapa kok hanya di lingkungan Swadaya Buntu yang belum ada info terkait dengan kebebasan tol. Jadi sampai saat ini belum datang juga. Sampai malam 17-an ini belum ada lagi yang datang. Dari pertemuan kita terakhir itu kan? Oh iya. Pertemuan terakhir kan bilang katanya mau datang 2 pekan. Terus sampai detik ini malam 17-an belum. Sampai saat ini belum. Dan terakhir ya yang kurang lebih 2 bulan sebelumnya kan, itu ada informasi mau ada yang datang. Kemudian kalau saya tidak salah itu Mas Fajar sempat meliput kita juga di tanggal 23 Juli. Itu saya ingat tanggal 23 Juli. Dan sampai saat ini pun juga belum ada yang datang untuk sosialisasi kepada warga. Belum juga ya Bu ya? Ibu-ibu di sini belum? Oh. Kenapa sih area sini belum didatangi juga gitu? Sebenarnya itu yang mungkin jadi pertanyaan besar buat kita. Akan tetapi kita ini kan hanya warga biasa ya. Warga biasa yang mungkin kita mencoba untuk mengikuti aturan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Pertanyaan besar adalah kenapa kok loot yang ada di sisi kiri itu semua dibebaskan, sedangkan kita loot yang ada di sisi kanan kok masih banyak yang belum dibebaskan. Bahkan bukan hanya dibebaskan, bahkan belum ada sosialisasi gitu loh. Jangankan pengukuran, apresial, apalagi kan gitu. Sosialisasi pun belum ada gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan besar buat kami di warga Swadaya Buntu. Jadi secara utuh masyarakat di sini kira-kira udah tahu belum prosesnya nanti dari pihak-pihak terkait itu apa aja sampai ke tahap terakhir gitu, sudah ada penjelasannya gitu mungkin? Penjelasan secara langsung itu tidak ada. Jadi tanya-tanya aja. Informasi terkait dengan proses dan segala macam itu kita ketahui dari media-media saja Mas. Jadi kita memang cari tahu sendiri gitu loh. Karena untuk apa? Karena seandainya memang nantinya sudah ada pihak terkait yang datang, kita sudah siap kan gitu. Dalam artian ya kita memang sudah siap kalaupun memang nantinya akan ada pengukuran, akan ada apresial, syarat-syaratnya apa, proses seperti apa. Secara tidak langsung kita cari informasi sendiri. Tapi dari mandiri pihak berarti apa ya? Mandiri, betul sekali. Jadi dari pihak pemerintah maupun pihak tol maupun BPN itu belum ada sosialisasi sama sekali ke kita. Ya, saya tambahin sedikit Pak. Yang biasanya tiap tahun, tiap tanggal 17, malam 17 adakan syukuran, tapi tempatnya luas, bagus, tapi Harganya banyak biasanya. malam ini sedih sekali. Kita mengadakan sebelahnya udah tanah yang sudah digali dalam sekali. Terus anak-anak juga untuk bermain nggak bisa seperti yang kayak kemarin tahun lalu. Untuk lomba-lomba yang biasanya luas ke sono, sampai sekarang langkahnya sudah terbatas. Ditambah lagi banyak anak-anak yang sakit, kesehatannya terganggu. Jadi saya mohon perhatianlah untuk pihak terkait, khususnya pemerintah, BPN yang ada kaitannya dengan masalah ini. Tolong didengar Pak, tolong didengar. Saat ini gimana rasanya tinggal di sisa tadi, dan mungkin perlu digarisbawahinya adalah acara ini sebenarnya rutin ya Pak ya? Rutin tiap tahun. Nah, ini juga nanti kalau saya tayangkan biar orang juga jangan bilang wah ini Mas Fajar yang bikin acara nih. Enggak ya? Enggak ya kan? Bukan saya yang bikin acara ya? Oh ya, ini takutnya kan yang lain tanya nih. Kalau perlu ngelihat Ngelihat langsung. video tahun-tahun kita masih punya. Punya ya, ada tuh ya. Ada semua. Jadi ini juga buat catatan juga buat yang netizen yang nonton. Bahwa ini tidak saya bikin acara khusus gitu, nggak ada. Tapi memang ini adalah rutinitas ya. Iya. Ya, Pak, ya. Malah tadinya anggotanya lebih banyak. Lebih banyak. Yang ini kan belum ada di khusus. Sebelumnya ya. Sebelumnya Oke. itu. Jadi Mas sebelumnya juga acara-acara lengkap semua. Iya, ada lomba. Nah sekarang gimana nih?
rasanya begitu sudah nggak ada tetangga-tetangga sebagian? Ya, Gimana rasanya ya sedih lah kita pasti. Cuman yang jadi paling masalah buat kita di sini sekarang ini nggak nyaman. Kita udah nggak nyaman sama sekali. Dengan adanya galian, ini jaraknya bisa dilihat cuma 3 meter sudah ada galian. Dalamnya udah hampir 10 meter mungkin di situ. Di samping rumah saya ada di ujung itu juga sudah digali. Jadi kita ini udah dikepung galian. Sudah nggak nyaman. Ya minta perhatian lah dari pihak-pihak yang terkait dan yang punya kewenangan, datanglah sini, ya. Lihat nih kehidupan kami saat ini di sini. Apakah masih layak? Silakan dinilai. Jadi dari segi kesehatan. Ya dari segi kesehatan, terus kenyamanan, keamanan juga nggak ada. Udah iya, kalau dulu pintunya seperti apa gitu ya? Iya, kita dengan jalan yang ada sekarang ini udah banyak kecelakaan. Oh. Iya, kemarin ada saudara datang ke sini karena nggak biasa dengan jalan yang seperti ini, jatuh naik motor. Jadi ya sudah tidak wajar lah kita nih di sini seperti ini. Siap. Mungkin ada dari ibu-ibunya mungkin nih. Dari ibu-ibu. Ya ini kan sekarang tadi kita udah tanya dari suara bapak-bapak ya. Kita tanya sekarang suara ibu-ibu nih. Kalau suara ibu-ibu itu bukan cuman sekedar ini aja ya, bukan cuma sekedar permasalahan yang pada umumnya, biasanya ini lebih kompleks lagi karena urusannya itu nyiapin tentang makanannya, sekolahan lah, apalah segala macam biasanya ibu-ibu tuh. Nah, gimana nih? Suara dari ibu-ibu bisa kita dengarkan dulu nih. Ya, terima kasih. Saya sebagai ibu-ibu ya di sini karena terisolir, tukang sayur juga sekarang udah jarang yang kesini. Terus kayak kita gitu, seumpama mau cari daun, mau cari apa, sudah dibabat habis, lahannya sudah digaruk. Istilahnya ya bagi ibu-ibu juga merasa sekarang perbedaannya jauh. Terus anak-anak kita juga kalau mau main kita jadi was-was, asal keluar sedikit kita cari. Ngeri, namanya di kanan kiri udah galiannya udah sangat dalam. Terus ya namanya kita tetangga udah tinggal dikit juga rasanya udah sunyi banget. Jadi kita kayaknya kayak orang terisolir bener-bener gitu. Saya mohon untuk yang berwenang, tolonglah kita diperhatikan, diberi kejelasan gitu. Ya, dari saya cukup. Terus kalau sampah-sampah biasanya gimana, kemanain Bu? Oh iya, untuk sampah sebelumnya kan ada yang ngambil. Yeah. Setelah digarukin gini, udah tidak ada yang ngambil. Dan kita kemarin sempat protes dan bertanya kepada Pak RT untuk pengangkutan sampah gimana Pak? Kita sampah juga bingung, walaupun dikit-dikit bisa bakar karena lahannya juga udah nggak ada. Akhirnya kita juga susah kan untuk pengangkatan sampahnya itu. Ya akhirnya waktu itu sempat Pak RT cari-cari, baru ada yang ngangkut gitu. Bayarnya juga ditarifnya lebih mahal ya. Oh gitu. Iya. Gimana nih, ada suara ibu-ibu yang lain mungkin yang mau? Ayo, udah cukup. Yang dengar suara nangis tuh. Nah, ada ini sisi. Ayo Mama Iti. Ada suara mistis di sini. Banyak nah. Oh ini adalah sisi lain yang mungkin kita supaya tidak tegang ya. Ini saya juga mendengar katanya ada cerita-cerita mistis gitu ya. Iya, benar emang ada. Ada ya, Bu? Orang nangis. Orang nangis. Iya, Ada yang nangis kali Pak di sini. Iya. Enggak sih, benar. Memang ada di sini, memang ada. Ada yang nangis. Iya. Ya, banyak kok yang tetangga pada dengar gitu. Oh, tapi bukan tetangga bukan? Bukan. Oh. Itu mah benar-benar memang ada gitu yang nangis. Ada yang nangis. Gitu. Oh, Iya. mesti dicari tuh, Pak. Iya, makanya. Yang nangis siapa tuh nanti? Gimana kronologi? Gimana ceritanya? Gimana dong? Kita tiap kapan gitu? Tapi waktunya Mungkin sih, saya bisa mendatangkan pesulap merah kan?
Boleh kalau mau datengin aja ke sini. Iya. Siapa tahu Pusulan Merah bisa mencari siapa yang nangis gitu. Biar dilihat gitu bener apa enggaknya gitu. Nanti kita panggil Gus Samsudin. Atau panggil Gus Samsudin ya. Oh benar juga tuh. Iya. Iya. Jadi ada dengar ada suara-suara nangis. Iya, banyak ular juga di Ular. sini ya. Ular pada keluar. Mungkin karena tempatnya udah digali-gali ya. Iya. Banyak ular tuh yang pada keliaran gitu. Masuk rumah. Masuk ke rumah, ada juga yang masuk ke rumah. Ada. Ular-ular gede apa? Ya, ular sanca sih lumayan panjangnya ada yang 4 meter. Yang banyak kobra buat Kobra juga masuk ada. rumah? Iya, ada. Waduh, bahaya banget Ada. kalau udah kayak begitu tuh ya. Iya, Iya. karena emang udah digali semua sih. Iya. Ini kan persis udah. dengan Hmm, Sungai Pesanggerahan ya. Iya. Jadi area dekat dengan air. Di sini juga banyak habitat-habitat hewan-hewan ya seperti inilah ya. Iya. Bisa banyak ular gitu ya. Iya. Oke. Terus katanya dengar-dengar juga ada ini yang kehilangan cabai. Iya benar. Tengah malam kehilangan cabai bener ada itu. Kehilangan cabai gitu ya? Iya, kehilangan cabai. Siapa yang ambil cabai, Bu? Yang nggak tahu. Ah, emang lagi mahal kali ada yang ambil? Ya, kan aneh juga. Iya. Tengah malam kita cabai nggak ada. Aduh. Itu kapan lah? Itu kapan tuh ceritanya? Kapan tuh bisa diceritain? Kejadiannya sih belum lama. Belum lama ya? Belum lama. Iya, jadi pas sekitar jam 11 katanya tuh. Jam 11 malam. Iya, jam 11 malam. Terus? Bangun tidur. Dia tiba-tiba tuh teringat katanya. Cabai. Bangun, iya langsung bangun lah katanya. Iya, pas ditanya ke anaknya, katanya tuh dibilang tetangga yang masuk katanya gitu. Padahal rumahnya dikunci. Oh, gitu. Iya. Jadi harusnya nggak bisa masuk ya dari luar ya? Iya, kalau manusia kan mungkin kan masuk. Iya. Berarti ini sosok misteriusnya itu pengen nyambel. Iya, mungkin begitu kali. Belum pernah dikasih sambel kayaknya. Iya. Pengen nyambel ya. Jadi wah luar biasa nih. Jadi sisi-sisi tadi tuh yang tegang-tegang ini yang ya silakan lah yang percaya boleh, yang nggak percaya ya silakan aja ya. Tapi di sini sih kayaknya percaya juga sih. Masalahnya banyak juga yang mendengar sering orang nangis. Yang nangis itu Iya, ya. bukan 1-2 orang gitu. Anak saya juga sering. Kamu nangis nggak ini ya kecil? Kamu nangis nggak? Bener. Oh bukan. Iya sering dengar tuh anak saya tengah malam gitu. Iya. Ya udah gitu aja deh dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ada tanggapan lain mungkin dari ibu-ibu yang lain? Besulan. Ada yang Ayo mau dong. nyampein? Bapak? Cukup? Ya, alhamdulillah saat ini saya sudah di penghujung akhir kegiatan rutin dari warga Swadaya Buntu di acara malam 17 Agustus. Dan mungkin di penutup video kali ini saya akan mungkin mempersilakan ada harapan-harapan dari warga juga untuk disampaikan. Ya, terima kasih. Kami sebagai warga di Swadaya Buntu, harapan kami untuk warga sekitar, kita selalu kompak, jaga kebersamaan, jaga kekompakan pastinya. Harapan eksternalnya, kami harap di momentum kemerdekaan kita yang ke-77 tahun, kita mendapatkan kemerdekaan atas tanah yang kita miliki. Merdeka!